Jejak Batak, si Raja Batak. Orang Batak berasal dari leluhur yang sama. Berawal dari si Raja Batak, kemudian berkembang menjadi marga-marga. Catatan silsilah berdasarkan garis keturunan ini lazim disimpan dan dituliskan dari generasi ke generasi. Orang Batak menyebutnya Tarombo. Sebagian orang merasa perlu pembuktian. Sebagian lagi hanya cukup meyakini. Dari pengururan, ibu kota Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Danau Toba terlihat menyempit, nyaris menyatu dengan perbukitan di sekelilingnya. Di antaranya tersemat bukit berdinding sulfur membelakangi puncak yang menjulang hingga tahun 1972. MDPL, masyarakat setempat mengenalnya sebagai Pusuk Buhit, seperti namanya. Pusuk Buhit bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti puncak bukit, merujuk pada titik tertinggi perbukitan yang terhampar mengelilingi. Kaldera Tobat, disinilah diyakini orang Batak pertama diturunkan. Orang Batak memiliki kosmologi sendiri tentang penciptaan bumi dan manusia. Mitologi Batak mengenal alam terbagi atas 3 banua, yakni Banua Ginjang atau dunia atas, Banua Tonga atau dunia tengah, dan Banua Toru atau dunia bawah. Titik awal kehidupan berada di Banua Ginjang. Di sana tinggal Empu de Batamula jadi Nabolan bersama 3 dewa ciptaannya, Batara Guru, Soripada, dan Mangalabulan, serta para keturunannya, Alkisal, Siboru Deak Parujar, anak perempuan Batara Guru, ditunangkan dengan anak laki-laki Mangalabulan, Raja Odapodap. Namun, Siboru Deak Parujar menolak, berupaya menunda pernikahan dengan alasan ingin menyelesaikan 7 tenunan benang terlebih dahulu. Empu de Batamula jadi Nabolon mengetahui itu hanya siasat Deak Parujar. Empu de Bata lalu melemparkan gumpalan benang tersebut, ingin menyelamatkan benang milikinya. Deak Parujar pun ikut melompat. Meskipun Siboru Deak Parujar hidup terombang-ambing jauh dari Banua Ginjang, ia enggan untuk kembali. Pun begitu, Deak Parujar memohon agar Empu Mula Jadina Bolon mau memberikan segenggam tanah sekadar tempat berpijak. Permintaan itu dikabulkan. Dari segenggam tanah, Deak Parujar membentuk daratan yang saban hari semakin lebar tempat tinggal. Deak Parujar dikenal sebagai Banua Tonga. Rintangan dan berbagai persoalan dilewatinya, termasuk saat Naga Padoha, penghuni Banua Toru, mengganggunya. Deak Parujar memilih terus menetap di Banua Tonga. Takdir tak dapat terelakkan. Deak Parujar yang lama hidup kesepian pada akhirnya setuju menikah dengan Raja Odapodap. Laki-laki yang sekuat tenaga ditolaknya saat masih hidup di Banua Ginjang. Pasangan ini dikaruniai sepasang anak dengan nama Raja Ihat Manisia dan Boru Ihat Manisia. Beberapa generasi setelahnya, lahirlah si Raja Batak, leluhur orang Batak. Kisah ini masih dipercaya oleh masyarakat Batak. Eksistensi si Raja Batak hadir lewat Tarombo atau pohon silsilah garis keturunan marga-marga. Meskipun Tarombo yang dituliskan secara turun-temurun terkadang mengaburkan garis batas antara mitos dan realitas. Tokoh adat Batak Monang Nai Pospos memberikan tanggapan terkait kisah si Raja Batak, cerita-cerita. Demikian merupakan kearifan para leluhur. Menurut Monang, si Raja Batak sengaja memutus identitas dan asal-usulnya kepada para keturunannya. Hal itu justru menjadi bukti kejeniusan sang leluhur. Bayangkan, bisa dia memutus mata rantai identitasnya dan menciptakan satu peradaban, budaya, aksara dan tatanan baru. Itu bukti bahwa leluhur kita orang jenius, ucapnya. Ketika disinggung soal pemaknaan mitos si Raja Batak dari perspektif Parmalim, Monang menyampaikan bahwa sesuatu yang tidak jelas, tidak diajarkan dalam kepercayaan mereka. Jadi, Parmalim itu harus pintar membuat satu kesimpulan pikir. Parmalim itu menghayati nilai-nilainya, bukan mempelajari sejarahnya, ujar tokoh aliran kepercayaan Parmalim ini. Ada banyak nilai warisan yang tersirat dalam kisah itu. Batak dalam perjalanannya tidak bisa dipisahkan antara budaya dengan religius spiritualnya. Kehadiran si Raja Batak di muka bumi dianggap sebagai proses pencerahan bagi kehidupan mereka. Nilai-nilai kehidupan ini juga tercermin dari tonggo-tonggo atau doa-doa di dalam kepercayaan Batak. Belum lagi jika ditelisik ke keturunan si Raja Batak sampai generasi raja, Sisi Mangaraja yang banyak memberikan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat. Lewat tonggo-tonggo, kita memahami apa itu warisan si Raja Batak. Nilai-nilai ini harus kita angkat dan dilestarikan lagi, ujar Theodore. Tak hanya dari si Raja Batak,
Nilai-nilai kehidupan itu pun lahir dari si Boru Deak Parujar. Saat turun ke Banua Tonga, Deak Parujar sudah membawa nilai kesusilaan. Saat itu, si Boru Deak Parujar sudah memakai ulos yang menutup bagian kesusilaannya. Dia menggunakan ulos si ganjang rambu yang syarat makna. Ini yang membuat nilai kesusilaan dianggap sakral bagi orang Batak. Si Raja Batak pun mewariskan nilai kesantunan. Itu tertuang dalam pantun Do Hangoluan Teus Samagoan. Artinya, dalam kehidupan, manusia harus tetap menjunjung kesantunan, berhati mulia, karena kesombongan dan keangkuhan hanya membawa malapetaka. Sampai sekarang, pantun ini masih dipakai orang Batak ketika memberangkatkan anaknya merantau. Jauhkan kesombongan dan keangkuhan. Pantun Do Hangoluan ini paling mengikat. Berbudi luhur berhati mulia, imbuhnya. Selain kisah si Raja Batak, polemik lain menyoal pelabelan Batak sebagai entitas etnik, meliputi Toba, Mandailing, Karo, Simalungun, Pakpak, dan Angkolak Wuk M. Hutagalung dalam Pustaha Tarombo Dohot Turi-Turian Ni Bangso Batak tahun 1926 menegaskan, orang Batak yang berasal dari Pusuk Buhit berdiaspora hingga ke Simalungun, Mandailing, Karo, Pakpak, Angkola bahkan ke Gayo serta Nias.